pertama saya pikir kan sudah sering saya dengar cerita, saya penasaran. Tapi kan selama sudah 4 kali itu nggak ada. Nggak pernah saya temukan. Turunnya lewat Senaru. Nah, pas yang kelima tahun 2018, 2 minggu sebelum gempa dah. Terus. Jadi, tapi sebelum itu Bapak dengar cerita? Sudah sering dengar cerita. Sering cerita. Tapi penasarannya pas kelima naik? Nah, tetap penasaran. Tetap penasaran, tapi ketemunya nggak pernah ketemu, Pak. Pas ketemu kelima gimana, Pak? Ketemu kelima, jadi saya kan ada sama teman kantor kan, ada teman kantor saya sama ponakannya dari Jakarta. Gede banget. Mas di pos masuk di pos 2-nya Senaru, di pos 2-nya Senaru. Coba arah jam setengah 8 malam kan, jam setengah 8 malam kita kebingungan, petunjuk arah kan nggak ada. Benar. Petunjuk arah nggak ada. Ini kemana? Kita sudah lupa. Ada ngecamp nggak di situ tapi Pak? Ada orang ngecamp nggak? Kalau pos 2 tuh orang pernah ngecamp tapi tengah malam pasti pindah. Pindah turun ke pos 1 atau naik ke pos 3. Karena saya alami, kan banyak orang sudah bercerita tentang pos 2 itu. Tapi saya alami itu tipe yang kelima baru saya alami. Jadi saya salah jalan. Aja. Cuman mungkin saya berpikir wah itu juga petunjuk bagus. Pas kita lagi bingung, kita kan berlima kan. Saya sama ponakannya teman saya ini, kita menghadap ke arah jurang kan. Kanan kiri dulu nih Pak? Ke kanan. Oh, ke kanan. Wih. Terus saya lihat, tiba-tiba dia Om, dia peluk saya kan, Om, tenang. Saya perhatikan apa itu. Pertama saya pikir monyet kan, tapi kok monyet kok masih dibawa di tanah jam-jam segitu kan. Nah tiba-tiba dia kayak ukuran badannya tuh mulai membesar kan, kayak udah manusia. Iya, melebihi manusia. Nah sampai dari kecil tuh sampai ukuran semanusia lebih tinggi dikit. Terus dia cuma balik lihat kami nggak dengan muka datar. Terus kayak mau menghilang gitu. Gede Pak ya? Di bawah langkangnya jadinya Bapak. Nah akhirnya saya bilang diamnya jangan bilang istri saya, takutnya dia itu. Terus ada dua ya ada adik saya, ada satu tuh yang kayaknya sudah mati rasa lah sama rasa takut itu. Dia sering senang dengan barang-barang kayak gitu itu. Saya senang deh. Ya, saya nak bilang dia kan kalau enggak kan pasti dia akan cari kejar. Karena malam itu kita nggak tahu ada jurang atau apa kan. Iya betul. Tapi malam itu Bapak lanjut. Akhirnya kita lanjut kan. Begitu baru lewat tuh semua senter kita tuh padam semuanya kan. Nyalain pakai kita sudah bingung. Kita diam. HP sudah baterai udah habis. Udah nyalain pakai api tuh terus ada korek terus kita bakar api ada setengah jam sudah dapat bara kita gini. Ini untungnya di belakang kita ada rombongan dari Tangerang. Mereka coba semua berempat. Mereka cerita, mereka bilang tadi tuh di atas tuh kayak ada rame, ada apa ya? Kita aja lewat sepi-sepi. Ya masa sih? Iya kayak ada pasar malam itu. Rame. Di atas mana dulu Pak? Di atas pos 3. Di pos 2 itu kami kan. Udah turun. Ya kami sudah lewat pos 2. Kami lihat tempat itu kan dibakar nih. Oh ada datar di situ. Ya tahu. Ada pos juga. Ya. Nah ada pos, cuman dia kayak ada lebar kayak bukan pos, cuman kayak tempat orang agak istirahatnya. Ya agak lebar aja di situ. Lebar aja lah ya. Kita buatin api terus datang yang dari Tangerang, ada bilang pasar malam. Memang mereka waktu di danau kita sama mereka, tapi kita mau ngajak samaan, mereka bilang ada kami cowok semua nanti siangan. Dan saya kan ada bawa tiga cewek kan. Kita lebih pagi kan berani. Iya, lebih pagi. Akhirnya mereka bilang, waduh, udah nggak benar. Mereka jalan duluan. Pak kami duluan ya. Mereka tinggalin kami kan. Turun ke pos 1 tuh. Mereka turun untuk ngejar porternya kan mereka kan cepat kan. Bapak minta tolong Pak ya. Kalau ada porter, ada porternya kami tolong. Begitu nih ada porter terus sama guide itu. Jadi waktu mereka sudah ketemu guide kami mereka langsung turun. Udah lama kemudian kami sempat ketakutan mau sembunyi kan. Kayak bunyi kentongan ternyata apa namanya? Gamelan.
dipukul bambu dipukul sama porter itu sama api sama obor itu. Oh, dia dijari bapak. Dia teriak kami untuk dia panggil kami itu. Dia jemput kami, akhirnya semua tas kayak tas isi saya semua dibawain. Terus yang cewek-cewek itu nggak bawa beban lah, terus jalan. Nah baru sampai di bawah baru mereka cerita, Om masih mending Om. 2 minggu lalu kan kami udah. Siapa yang cerita porternya? Porter Om 2 minggu lalu ada rombongan itu dari Medan, kami udah nyuruh. Makanya kemarin baru selesai pacaran, kami udah nyuruh ayo jalan. Nggak mau, bilang belakangan. Bapaknya duluan siapin kami makan. Bapak bilang gitu? Di rombongan yang itu ya. Oh, yang pengalaman itu. Terus Pak. Kami udah nyampe, kami udah masak buat mereka. Kok 3 jam ini belum nyampe juga. Karena kan masalah itu kan pendakiannya kan satu jalur, walaupun nggak mungkin tersesat lah. Kita udah bisa lihat jalannya itu, walaupun malam gelap kan kita udah lihat bekas kakinya lah. Dan terus Pak. Nah pas mereka datang itu, ada orang di bangku. Kita nanya, kita ayo kok semuanya pada kayak pandangan kosong, kita juga bingung. Ayo kita makan. Oh Pak udah kami makan bakso di atas. Allahu Akbar. Langsung lemah semua porter guide-nya kan. Sudah makan bakso katanya. Iya udah makan bakso di atas di pos 2. Kayak kakak yang ada jualan. Iya ada yang jualan. Di mana anjir, tengah hutan yang kayak kakak di sebenarnya. Aduh, itu lebih akhirnya pulang kan dia harus upayain secara adat orang. Iya. Orang Senaru sana itu. Diupayain sampai 3 hari itu biar. Oh gitu. Astaga. Oh dia masih kosong penglihatannya tuh. Kita kemarin makan bakso beneran kan? Oh iya, sama di Torean. Sama makan bakso beneran di pos ojeknya yang beneran. Itu beneran, woi. Kita beneran bakso. Astaga. Aduh, makan bakso mereka. Di sini kok rame ya? Ini kan kalau mau tunggu di Aki berarti dulu masih lama. Ini mall Mataram Mall. Saya mau ke Tolpati sekarang mau depan Mataram Mall. Belum balik. Tempat belanja ini kotanya bang. Kotanya nih. Pusatnya. Ini pusat kota nih. Cakra Negara. Masih kosong. Iya, jadi setelah 3 hari itu Pak. Masih kosong 3 hari tuh. Iya, mereka kayak pandangan kosong. Berarti selama itu Ngobrol biasa, cuman pandangannya itu tuh kayak kosong. Tetapnya kosong ya, Iya. tetapannya jadi kosong. tetap tinggal di situ di base camp itu. Mereka dibawa turun ke kampung itu, kampung yang ada misalnya kayak penghulu itu. Oh iya, dia mau adatnya berarti. Ya untuk diupacarain itu. Yuk. Terus ada rombongan sebelumnya juga, kan mereka nggak tahu, mereka nggak pakai guide, nggak pakai porter, mereka berkemah di sana. Jadi mereka berkemah di sana Di pos 2. di pos 2. Jadi semua proses itu kan berjalan normal semuanya kan. Semua proses berjalan normal. Nah, waktu malam mereka tidur itu, tiba-tiba mereka rasa kok kayak basah, kayak apa namanya? Lembab kan? Kayak kita tidur di atas air. Begitu dinyalain senter, kata darah semuanya kan? Dia bilang mereka mensyukurnya tuh api yang mereka itu tuh masih berbara kan. Akhirnya dengan sisa-sisa keberanian itu tuh mereka teriak di tengah hutan tuh dengan api kan, mereka pikir berbara-bara halus gitu kan, takut sama api kan. Sudah gitu mereka kita teruskan perjalanan, bongkar apa? Tenda. Bongkar tenda. Mereka jalan kan? Mereka jalan. Itu mereka nggak bawa porter? Nggak ada porternya, nggak ada guide, nggak ada porter. Nah, pas nyampe di pos 1 kan mungkin mereka periksa kembali kan, karena waktu mereka center itu kan katanya darah semua. Nah, pas sampai pos 1 nggak ada satu bekas yang nempel pun nggak ada sama sekali. Waduh, mereka bilang kalau sugesti ya mungkin di satu kemah aja kan. Ini masalahnya di dua tenda itu semuanya sama. Harusnya sama gitu. Ya, akhirnya mereka berangkat itu. Tapi memang coba baca di ini ya tentang pendakian semua. Memang tidak ada satupun yang berani tidur di pos 2. Di pos 2. Pos 2-nya Senaru. Saya Torean lagi Senaru ya.
karena banyak yang Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak nih, ini sudahi aja dulu Pak nih, saya jadi udah agak merinding ini. Saya udah bisa kesimpulan. Jadi Bapak berarti kenapa nggak naik Rinjani? Berarti gara-gara itu ya? enggak, karena habis itu kan COVID kan. Oh, COVID. Sampai sekarang belum pernah. Ya, belum pernah. Saya pikir gara-gara itu Bapak trauma pulang lewat mana gitu, masih keinget terus gitu. Enggak, kalau saya karena sudah pernah saya punya pengalaman gaib yang lebih serem, jadi saya udah biasa. Oh gitu. Nah, berarti kita lanjutin. Setelah itu setelah berumuran darah tapi selamat sampai bawah. Iya, selamat sampai bawah. Tapi itu kan karena mereka nggak ada yang mereka barang yang mereka mengaku mereka makan kan, jadi nggak masalah. Nggak perlu di ritual ya Pak? Ya, biasanya sering tuh apa? Mereka cerita mereka ada pasar malam di banyak. Coba saya cerita di banyak cerita mereka. Iya memang ya. Dan jujur saya sering naik Rinjani Pak. Ya. Dan saya pernah ngecamp di pos 2. Waduh, saya nggak berani. Saya nggak mungkin cerita soal yang rencana rencana Agustus ini mungkin mau naik lagi. Amin. Nah, kemarin kan ikut apa diskusi sama TNGR kan. Ya itu ternyata kemarin kita undang semua yang udah pernah mendaki di kayak di Afrika, yang di Kilimanjaro apa segala macam tuh. Ya mereka bilang untuk ukuran gunung-gunung yang punya salju itu ya Rinjani paling indah sudah. Iya, memang Rinjani itu dihipnotis mata, dihipnotis mata itu Iya. tapi enak banget. Juaranya pokoknya. Juaranya memang. Apa terus enaknya tuh apa? Kita kayak dengar serulin dewa dari bawah lembah tuh, pada itu mungkin Suara angin. Iya, suara angin dan Iya, bisikan bagus pokok itu. tuh, tapi kok iramanya tuh teratur ya. Iya. Suara angin yang kayak arah angin gitu kan ngikutin lembah kan. Iya. Jadi kayak ada muncul suara-suara yang enak lah didengarnya. Kan saya kan sering fasilitasi di Lombok Utara tuh apa? Pementasan apa serulin dewa itu. Iya. Jadi saya udah betul-betul ingat yang namanya bunyi apa iramanya serulin dewa itu. Dan itu ketika setiap kali saya naik ke Rinjani itu pasti saya dengar itu dari arah lembah tuh. Bagus itu. Berarti udah berapa kali Pak yang Senaru Pak? Lima-limanya tuh ke Senaru, lewat Senaru semua. Senaru semua. Baliknya tetap naiknya lewat Sembalun. Nggak pernah naik lewat Senaru, nggak pernah naik lewat, pokoknya Sembalun turun Senaru. 5 kali gitu. Berapa kali? Kenapa nggak coba lewat Torean? Ada teman yang cerita itu yang katanya ya, porter guide-nya ada meninggal tuh, makanya takut. Apalagi kita dengan pertambahan umur ini kan, kemampuan kita untuk di ketinggian kan semakin ini kan gemetar atau apa itu kan. Iya. Iya sih, betul juga sih. Ini aja kemarin tanggal 2 sampai tanggal 4 ini adik saya mau naik lagi kan. Ya, ayo dah ikut ya, biasanya biayain semua. Aduh, kalau kalian lewat Sembalun mau saya ikut, kalau lewat Torean biar saya ikut. Iya. Tapi memang peminat di jalur turun Torean sama jalur Sembalun itu lebih banyak di Sembalun, lebih sedikit di Torean sih sebenarnya. Karena Sembalun kan ini dia paling pertama lah. Iya. Jadi jalurnya lebih Torean itu karena jalurnya indah itu tapi Indah. ekstrim. Nah, Jadi masih udah pernah turun lewat Torean? baru kemarin turun Pak ini. Waduh, enak. Saya sering lihat Postingan. lihat postingan itu kan. Sebaiknya jangan tertipu dengan ya postingan. itu pendaki bohong itu Pak. Penipu itu Pak. Memang Pendaki- indah Pak. Nah. Tapi kalau Bapak sudah lalui jalurnya, Iya, bikin trauma Pak. Itulah makanya saya dibilang gitu, makanya saya nggak berani. Cuman dia lebih cepat ya. Lama. Kebalikan. Dari Danau jam berapa? 9 jam perjalanan nonstop Pak. 9 jam. Itu enggak Naik istirahat. turun, Apa? Aja. Naik turun Berarti Pak. berarti sama aja ke Sama. lewat Senaru. Saya Senaru. Saya dari Danau jam 10 pagi, biasanya jam 10 pagi dari Danau nyampe desa gerbangnya Senaru tuh biasanya jam 1, jam 2 malam. Bedanya kalau Senaru kan Bapak harus naik ke tebing dulu kan. Ya. Kalau Torean enggak. Bapak langsung jalan aja terus naik turun bukit aja, cuman lewat tebing sampai. Kalau
Kalau Senaru kan Bapak kemungkinan lama nanti pas naik tebingnya kan. Sama kayak lewat Sembalun. Nah, yang bikin lama itu naik tebingnya. Kan sudah Tapi sewaktu kalau di sampai Torean, Bapak jalan kayak jalan normal. Belok kiri. Ya ini, kita udah sampai ya. Belok kiri.